Umat yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur. Hari ini Minggu Prapaskah ketiga, kita boleh berkumpul dan memuliakan Tuhan. Mari berdiri dan menaikkan rasa syukur sukacita, pujian kepada Raja kita, Raja seluruh alam semesta. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Selamat hari kepada kakak. Bagus banget, harus kita kebukaan Bapak kakak tua dan tunggu bahagia ketika nanti kita ada bersama dari kiri lagi pada depan ya berkata bahagia tukar dan petangkan bahwa kita tujuh dan kita tidak perlu tidak ada dalam kepada Tuhan. Apakah dan juga akan selalu ketika kita beragama kita untuk kepada kita. Mari kita berkatukan kepada doa pagi-pagi. Ketika pergi kepada tempat kami itu tertutup kita dan berangkat kami ibadah kami berkati pada Tuhan kami apakah bukti dan nyari cukup kami betul kata kami ikut cukup kami dan kata tempat kami melakukan ada tapi cukup kami ya tempat kami aku dan cukup kami cukup dan kami dekat beri pengaputan yang berboleh
Bapak ya kepada kami Bapak kita jadi pada kita beri pada kita pada kita ada kerja dan kita siapa kepada kita kita dari kitab Yesaya Al-Fatihah dua dari kitab bahagia aku tak apa-apa hingga berkata aku terkepat tak bisa aku apa kepada aku tak berdapat aku tidak aku dapat dapat mereka kita berdaya Mengapa Yesus turun dari sorga masuk dunia tak perlu celah berdoa dan bergumul dalam tanah cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera dan mahkota beri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya yang karena kasihnya. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami bisa menghayati Minggu Prapaskah ketiga ini dengan baik. Sebentar kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami mampu mengerti, memahami, serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami siap mendengarkannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mau membacanya, mendengarnya, dan memeliharanya. Hosiana. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin kita semua pernah melihat Bapak Ahok. Ingat Bapak Ahok ya? Waktu ketika dia menjadi gubernur DKI. Ya. Waktu dia menjadi gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahok ini sering berkonfrontasi. Tahu ya, saudara, berkonfrontasi itu berseteru, ya, atau bisa juga dibilang bertengkar seperti itu, ya, adu argumen, ya, marah-marah dan sebagainya. Bapak Ahok sering melakukan itu ketika dia menemui ada hal-hal yang tidak berkenan di hatinya, ketika dia menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah DKI pada waktu itu. Ya, nah saudara-saudara, konfrontasi ini sebenarnya tujuannya baik, ya, bisa meluruskan apa yang keliru dan salah, bisa mengembalikan orang untuk kembali ke jalan yang benar, saudara. Ya, jadi konfrontasi sebenarnya tidak melulu hal yang buruk, ya, tapi dia punya sisi baik, yaitu bisa mencerahkan, bisa mengarahkan orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, nah, konfrontasi ini juga terjadi di dalam bait Allah, yaitu di dalam bacaan kita pada hari ini dalam Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Konfrontasi ini terjadi di bait Allah, yaitu antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin atau penguasa bait Allah. Nah, kenapa Tuhan Yesus dan para pemimpin bait Allah ini berkonfrontasi? Ya, nah, karena pada waktu itu kita melihat dalam bacaan tadi, Yesus menjumpai bahwa bait Allah ini disalahgunakan. Bait Allah yang harusnya menjadi tempat untuk beribadah telah diubah menjadi pusat perdagangan atau pasar yang gaduh, yang berisik, yang penuh dengan hiruk pikuk orang jual beli. Nah, saudara-saudara pasti pernah ke pasar ya. Bagaimana suasana di pasar, saudara-saudara? Ya, contoh kalau saudara pergi ke pasar Andir atau pasar Ciroyom, ya, kalau saudara-saudara ke sana sudah pasti, ya, itu suasana yang tidak enak, ya, orang lalu lalang, orang sibuk, ya, orang begitu gaduh, ya, ada suara binatang, ada teriakan orang-orang dan sebagainya. Nah, jadi bisa dibayangkan bagaimana bait Allah berubah menjadi pasar. Bagaimana orang bisa beribadah untuk berdoa dan merenung kalau begitu banyak, ya, suara-suara atau hal-hal yang bisa merusak orang untuk beribadah pada waktu itu. Ya, nah itu sebabnya Yesus begitu marah dengan cambuk dikatakan, dan dengan membalikkan meja-meja, Yesus memporak-porandakan tempat berdagang itu. Yesus mengecam kemunafikan para pejabat, para penguasa bait Allah. Kenapa munafik? Karena mereka bukan lagi mengutamakan orang yang mau beribadah dengan tenang, tapi mereka malah mengutamakan keuntungan perdagangan atau keuntungan pasar yang mereka buka itu. Ya, manakala orang makin banyak datang, semakin ramai dengan orang di bait Allah, maka perdagangannya pun akan semakin maju dan uangnya pun akan semakin banyak. Ya. Nah, inilah yang membuat Tuhan Yesus sangat marah, sangat membenci perbuatan ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar hari ini, saudara-saudara,
apa yang sebenarnya menjadi pesan dari kisah ini? Ya, pesan yang pertama, saudara-saudara, bahwa Yesus di sini marah dan kemudian dia membubarkan pasar di Bait Allah itu, bukan berarti semua pasar itu pasti jelek. Ya, bukan seperti itu. Ya. Nah, kan tetapi di dalam kisah ini pasar Bait Allah ini menjadi begitu jahat. Sangat jahat. Karena mereka memakai ritual keagamaan sebagai kedok atau cara untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, Tuhan Yesus di sini melihat mereka bukan lagi menyembah Allah. Mereka bukan lagi memuja Allah dan mencari Allah, tapi justru mereka di situ mencari uang. Uang menjadi Allah lain yang mereka sembah dan mereka agung-agungkan. Dan kalau kita renungkan bersama-sama, saudara-saudara, bukankah pada masa kini pun juga demikian? Hati manusia sering dikuasai oleh uang sedemikian rupa. Manusia memakai segala cara untuk mencari dan memperoleh uang. Ya, betul kan? Memang saudara-saudara, di dalam hidup kita banyak yang harus dipenuhi. Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Anak-anak kita butuh pendidikan. Kita harus bayar listrik di rumah, kita harus bayar air. Semuanya memerlukan uang. Ya, karena itu kita harus bekerja. Dengan bekerja kita mendapatkan uang. Tapi waspadalah saudara-saudara. Ya, kalau hari-hari kita terus disibukkan dengan kegiatan memburu uang, hati kita ini akan begitu melekat kepada uang. Nah, jadi di sini saudara-saudara, sebenarnya yang salah, yang jahat bukan uangnya. Tetapi sikap hati kita terhadap uang itu yang sering kali keliru. Cinta akan uang yang jahat dan salah. Ada firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Benar sekali saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan mengatakan, karena memburu uang, tidak sedikit orang menjadi lupa diri. Orang menjadi lupa waktu, lupa ibadah, bahkan lupa keluarga. Cinta akan uang itu akan membuat orang bisa meninggalkan imannya. Atau bahkan seperti para penguasa Bait Allah dalam kisah tadi, bahwa mereka mencari uang dengan memakai kedok ritual agama. Ini yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan membubarkan apa yang sedang terjadi di Bait Allah pada waktu itu. Nah, hal yang kedua yang bisa kita pelajari di sini, saudara-saudara, Tuhan juga membenci kemunafikan. Ya, di dalam Bait Allah itu seolah-olah mereka beribadah dengan taat, mereka beribadah dengan saleh. Ya, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka membaca Taurat Tuhan, tapi sebenarnya hati mereka jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Hatinya penuh dengan motif-motif atau maksud-maksud yang jahat, yang tidak kelihatan dari luar. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita mau renungkan juga, bukankah sifat munafik masih suka terjadi sampai hari ini? Banyak orang dari luar kelihatannya rohani. Banyak orang mungkin dari luar kelihatannya rajin dan taat melakukan beribadah, tapi praktek hidup sehari-hari jauh dari kehidupan agama. Ya, masih suka berbohong, masih suka menipu orang lain,
bahkan mungkin kata-katanya penuh dengan sumpah serapah, tindakannya penuh dengan kekerasan terhadap orang lain. Mulutnya yang harusnya dipakai untuk memuji Tuhan, tapi malah dipakai untuk membenci, menyumpah serapah orang lain. Ya. Dan inilah saudara yang dikatakan sifat munafik yang bisa terjadi pada siapapun. Itu bukan hanya terjadi pada waktu dulu ketika Tuhan Yesus marah, tapi juga bisa terjadi di masa kini. Orang yang kelihatan luarnya beriman, tapi hatinya penuh dengan kebobrokan dan niat jahat. Ingatlah saudara, manusia memang bisa tertipu oleh penampilan seseorang. Tapi ingat, Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun. Allah Maha tahu, Dia bisa menilai setiap orang dari hati orang, dari hati manusia. Tuhan tidak menilai dari luarnya saja, tapi Dia bisa melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, oleh sebab itu di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita dalam hidup beribadah agar kita punya ketaatan yang sungguh-sungguh. Kalau kita beribadah, kita melayani, kita memuji Tuhan, kita berdoa, bukan untuk pamer, bukan untuk topeng, bukan karena ada motif-motif yang terselubung yang nggak kelihatan. Ya, tapi karena kita benar-benar rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang tidak mau hidup dalam kemunafikan. Mari, saudara-saudara, meskipun kita masih beribadah secara online, kita beribadah di rumah, tapi biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang berkenan bagi Allah, ibadah yang sesuai dengan perbuatan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan menggerakkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami harus menjalani kehidupan beribadah yang tulus dan murni. Bukan ibadah yang disertai dengan kepalsuan, kemunafikan, atau kepura-puraan. Tapi kami mau belajar dari firman-Mu, supaya kami bisa beribadah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar terarah kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia, yang mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, biarlah kami lebih lagi hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan dan sesama kami. Mampukan kami untuk terus bisa mengasah diri kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang peka akan kehendak Tuhan. Walaupun kami belum bisa ke gereja seperti dulu,
tapi biarlah kami bisa bersaat teduh pribadi, membaca firman-Mu secara rutin, dan itulah yang membuat kami makin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, Tuhan kiranya menyertai, menolong kami, sehingga dalam setiap situasi yang kami hadapi, kami mampu menjalaninya dengan baik. Berkati gerejamu, terutama komisi tunarungu. Kiranya Tuhan berkati pengurus dan juga kami semua sebagai anggota, agar kami boleh tetap hidup dalam persekutuan yang erat, yang saling melengkapi, yang saling menolong satu dengan yang lain, dan biarlah hati kami boleh terus bersatu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri pernyataan Tuhan seperti firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, dengan kemurahan Allah dan nasihat kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara yang juga dapat dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah senang, dalam segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur karena rahmat Tuhan. Pada minggu Prapaskah ketiga ini, kami boleh Tuhan izinkan di dalam mengikuti ibadah online, dan kami juga memberikan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan lewat persembahan yang Kau berikan kepada kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan atas segala kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Bila tiada
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.